Kembali lagi bersama saya Hotlan Edward Sitompul. Pada kali ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing, kita akan berbagi mengenai bagaimana seseorang karyawan itu menghadapi masa-masa sulit. Namun sebelumnya, saudara-saudara semua, saya mengajak untuk subscribe, like, dan komen dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sekarang ini masa COVID-19, ayo saya ajak semua disiplin untuk menggunakan masker. Cuman karena saya sendirian di rumah, tidak ada yang lain, jadi izinkan saya untuk membuka masker, tidak memakai masker, dan mengantonginya supaya kita lebih berkomunikasi lagi, lebih intens. Nah, saudara-saudara semua, dalam beberapa waktu yang lalu seorang sahabat, seorang teman bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana menghadapi masa-masa sulit?" Nah, kali ini saya akan coba berbagi dengan saudara-saudara semua, teman-teman semua, bahwa kita sebagai karyawan mungkin saja menghadapi masa sulit, terpuruk mungkin dalam masa yang sulit. Dan sebagaimana seluruh karyawan juga dimanapun, namanya juga karyawan pekerja, pasti menghadapi. Tapi bagaimana kita nanti bersama-sama bangkit dari katakanlah masa sulit atau keterpurukan itu yang coba akan kita bagikan pada kesempatan kali ini. Nah, saya ambil contoh, kesempatan ini saya akan ambil contoh diri saya. Dalam bekerja selama hampir 20 tahun ini, saya pernah mengalami beberapa masa sulit. Saya akan ambil satu contoh. Di 2014, katakanlah itu 6 tahun yang lalu, saya menghadapi salah satu masa yang sangat sulit, yaitu ketika saya dihadapkan pada proses yang namanya kalau di perusahaan itu sangat terkenal, namanya proses surplus atau katakanlah pengurangan karyawan. Nah, itu menimpa saya. Waktu itu pekerjaan saya akan mengalami masa-masa selesainya kontrak di satu perusahaan, salah satu tempat saya bekerja, dan mereka mengurangi karyawan dan mereka tidak butuh lagi waktu itu HR manager. Namun yang membuat saya waktu itu agak sedikit katakanlah kesal adalah tidak ada satupun dari pihak manajemen menyampaikan kepada saya, kecuali salah seorang teman saya waktu itu yang menyampaikan ke saya begini, "Pak, nanti kalau pulang nanti cuti lapangan atau field break, pesan tiket 1 kali jalan aja, tidak perlu balik lagi." Oh, saya kaget, ada apa? Nah, pendek cerita Bapak Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan semua, saya mengalami yang namanya satu masa sulit itu ketika saya diberitahu oleh orang lain, tapi bukan atasan atau bukan manajemen, dan saya kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat kesal, perasaan yang sangat marah. Saya bercerita kepada istri dan menyampaikan keluhan ini, menyampaikan perasaan yang saya alami berkecamuk di hati ini. Dan waktu itu saya timbul niat untuk katakanlah bukan membalas, tapi bagaimana namanya, menyampaikan kekesalan ini. Saya akan kirim sebuah surat elektronik kepada perusahaan, kepada para manajemen perusahaan, karena saya diperlakukan seperti ini. Saya tidak tahu apa salah saya. Kalau memang perusahaan katakanlah mengurangi jumlah tenaga kerja, mengurangi karyawan, ada baiknya mereka menyampaikannya langsung, jangan lewat belakang. Dan pada saat saya sudah menyusun surat elektronik ini, saya sudah menumpahkan semua kekesalan saya, menumpahkan semua amarah saya dalam email itu, dan menjelang saya kirim email itu, surat elektronik itu saya sampaikan ke istri saya, dan dia membaca sekilas apa yang dia sampaikan ke saya. Dia sampaikan, dan ini sangat menohok saya, sangat mengena dalam diri saya. Dia berkata, "Oke, kamu boleh silahkan kirim email ini. Seketika kamu kirim email ini, kamu mungkin akan senang. Hatimu mungkin bahagia karena kamu menyalahkan atau menumpahkan kesalahanmu kepada orang lain. Tapi setelah itu apa? Setelah hatimu senang, apa yang terjadi?" Dia bilang, "Pertama, kamu menambah musuh. Karena orang-orang yang tadinya di perusahaan itu adalah teman-temanmu dan sahabat-sahabatmu, tapi seketika mereka akan menjadi musuhmu. Yang kedua, kamu memutus tali persaudaraan dan tali hubungan emosional dengan mereka.
mungkin saja ke depan, mungkin saja di waktu-waktu yang akan datang ada rezeki, ada sesuatu pekerjaan, tapi gara-gara ulahmu ini, gara-gara kamu ingin menumpahkan kesalahan ini, orang tidak akan mau lagi membagi rezeki itu kepadamu. Kamu boleh silahkan kirim email itu, tapi saya yakin dan percaya rezeki, berkat, pekerjaan itu diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kamu menerima ini sebagai bagian dalam proses hidup, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita juga. Toh selama ini tidak pernah kita mengalami kekurangan. Kalaupun kamu mungkin tidak bekerja, itu adalah mungkin bagian dalam perjalanan hidupmu. Dan saya terima itu. Saya mengambil hikmah dari nasihat yang diberikan oleh istri saya. Biasanya saya yang memberikan nasihat kepada orang. Loh, saya sekarang diberi nasihat oleh istri saya sendiri. Dan saya mengurungkan niat untuk menuliskan, mengirimkan email saya yang berisi omelan, berisi berbagai hal-hal yang saya ingin curahkan kekesalan saya kepada perusahaan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Beberapa saat kemudian saya mendapat telepon dari seorang teman yang mengabarkan kepada saya bahwa ada satu perusahaan sangat jauh di Kalimantan Tengah butuh seorang kandidat human resource yang cukup berpengalaman, dan karena perusahaan ini ingin berkembang. Dan pendek cerita, saudara-saudara yang saya hormati, saudara-saudara saya ingin berbagi pendek cerita, walaupun di satu sisi sudah tertutup jalan di perusahaan itu, saya kemudian dapat pekerjaan yang baru. Dan yang menariknya adalah ketika perusahaan yang lama ingin melakukan downsizing, pengurangan karyawan kepada saya, mereka sebenarnya menawarkan paket yang luar biasa. Dan saya waktu itu karena saya kesal, saya belum tanda tangan. Dan saya dapat pekerjaan yang baru lagi. Jadi di perusahaan lama belum selesai, tapi saya sudah dapat pekerjaan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman dan saudara-saudara semua, bahwa pintu atau jalan satu pintu mungkin bisa tertutup, tapi itu bukanlah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu. Akan ada pintu-pintu yang lain yang dibuka. Nah, yang saya mau pesankan pada kesempatan ini, tetap kita semangat bahwa hidup ini pendek. Sebagai karyawan, itulah memang risiko karyawan. Bisa pendek, bisa panjang, bisa pensiun di satu tempat, bisa saja lama, bisa dapat promosi, bisa tidak dapat promosi, apapun bisa terjadi. Kita harus siap. Sama seperti saya tadi, saya tidak siap sebenarnya, tapi kita harus siap. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada saya, oh bapak sih enak, posisi, dapat ini, itu, dapat gaji. Saya juga pernah mengalami keterpurukan, pernah juga dihadapkan pada kesempatan seperti itu. Namun saya coba melepaskan apa yang itu namanya pengampunan, karena juga nasihat dari istri saya tadi itu. Dan selain semangat, juga saya mau sampaikan kepada semua, tetaplah jalin komunikasi, tetaplah berteman dengan banyak orang, kemudian juga tetaplah berbuat baik, karena kita akan menabur yang kita akan menuai, maksud saya, apa yang kita tabur. Jadi pada kesempatan kali ini, sebagai karyawan, kita akan menghadapi masa-masa sulit, masa-masa terpuruk. Tapi bagaimana kita cara menghadapinya? Apakah dengan cara-cara yang positif atau cara-cara yang seperti saya coba ambil tadi itu? Ingin marah, ingin melampiaskan kekesalan, ingin membalas dendam dalam tanda petik, atau kita kemudian menarik kesimpulan atau coba menarik diri ke belakang, kemudian berpikir bahwa di balik ini semua pasti ada jalan keluar. Karena saya yakin dan percaya, walaupun tembok, walaupun jalan buntu, pasti di balik tembok, di balik jalan buntu itu pasti akan ada jalan keluar yang kita tidak tahu. Nah, pendek cerita, saudara-saudara semuanya, saya kemudian dapat pekerjaan, dan walaupun saya ditutup di satu pintu, tapi pintu yang lain terbuka. Dan kemudian saya juga setelah 2 bulan melalui proses perselisihan itu, saya sudah dapat pekerjaan, dan saya kemudian menerima paket pesangon dari tempat yang lama, dan saya bisa pakai itu untuk keperluan yang lain. Coba bayangkan misalnya kalau saya menyimpan dendam, perasaan amarah itu, mungkin saja tidak akan ada jalan yang terbuka untuk saya, untuk keluarga saya. Namun walaupun saya menghadapi masalah yang susah itu, yang sulit itu, waktu itu
tidak terlalu lama dengan tetap memelihara positive thinking, pikiran yang positif, tetap semangat dalam diri saya, dan saya mendapat pekerjaan yang baru, walaupun mungkin itu sangat jauh waktu itu karena di Kalimantan Tengah dan saya belum pernah ke tempat itu. Ini juga menjadi sesuatu momen yang sangat bagus buat saya. Saya dapat pekerjaan, saya bisa melihat tempat yang baru. Coba kalau saya tadi melakukan yang saya niatkan itu, katakanlah membalas itu, katakanlah menumpahkan kesalahan itu, mungkin saja jalan atau pintu-pintu atau jendela yang lain akan tertutup untuk saya. Sebab itu, mari kita tetap semangat. Saya tahu dalam kondisi COVID-19 ini semua serba susah, semua serba sulit. Ayo kita sama-sama disiplin, sama-sama kita semangat, menyemangati orang lain, menyemangati keluarga, dan beri yang terbaik. Kalaupun nanti semoga ada vaksin, kita bisa melalui ini bersama-sama dan kita bisa kembali kepada kehidupan normal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semangat, dan jangan lupa tetap mengandalkan dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini sehingga kita bisa ke depannya berkomunikasi dengan lebih baik. Demikian dari saya, tetap semangat dan tetap sehat. Salam untuk semua.